Kawasan seluas 1.500 hektar ini terus-menerus dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata di Banten. Di bagian barat Banten, nama pantai-pantai ini sudah tak asing, Pantai Anyer dan Carita. Tapi tujuan saya kali ini tak kalah cantik, Pantai Tanjung Lesung, yang terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari Tanjung Lesung ini, kita bisa jalan-jalan ke ujung kulon, letaknya hanya 2 jam dengan naik speedboat, atau kita juga bisa mengunjungi Gunung Krakatau yang letaknya juga hanya 1,5 jam, lebih dekat lagi dengan speedboat. Tapi saya sekarang mau mengeksplorasi keindahan Tanjung Lesung. Dermaga ini sepertinya ikon di sini, karena saya melihatnya ada di setiap travel blog atau website tentang Tanjung Lesung sebelum saya ke sini. Dan menikmati ini. Pertama, mari menyisir pinggir pantainya. Beberapa perahu nelayan tampak bersandar di tepi pantai. Ini karena salah satu kampung di Desa Tanjung Jaya dikenal sebagai tempat tinggal para nelayan, seperti Kampung Cipanon, yang berada dekat sini. Kedua, ayo water ski, alias mencoba bermain ski di laut. Ini lebih sulit dari yang saya kira. Tangan saya tak kuat memegang tali, dan kedua kaki saya nggak bisa diajak bekerja sama. Padahal, niatnya mau mencoba permainan air lainnya, selain banana boat. Pakai pelampung. Seru! Bodyguard saya di laut banyak juga ya. Dari 4 orang yang bertahan, ada 3. Beach Club ini yang membuat Tanjung Lesung seringkali disebut sebagai Banten Rasa Bali.
Beragamnya permainan air di sini mengingatkan saya akan sebuah kawasan di Bali bernama Nusa Dua. Di sini ini disebut slider. Tenangnya ombak membuat pantai ini cocok untuk bermacam-macam aktivitas di laut. Ombak terbaik salah satunya ada di sisi yang menghadap ke timur ini. Ini jugalah yang membuat seorang mantan atlet Olimpiade sailing atau berlayar asal Inggris, David Bayliss, jatuh cinta pada Tanjung Lesung dan memilih menjalankan sebuah klub layar yang kini telah bertahan selama 18 tahun lebih. Keindahan ini salah satu alasannya. Sinar matahari, ombak yang pas, dan angin segar adalah alasan lainnya. Seru banget! It's my first sailing time! Woohoo! Untuk bisa sailing ini kita harus nunggu kekuatan angin yang datang itu nggak kencang dan nggak sedikit juga. Jadi anginnya sepoi-sepoi jadi supaya boatnya bisa jalan. Wow! Woohoo! Kang Dadang salah satu instruktur layar pertama di sini. Ia tampak serius ya bermanuver di tengah ombak. Tapi saat membawa tamu, ia sering juga bercanda. Rintik hujan mengakhiri sore saya di pantai. Matahari dan embun pagi menyapa saya keesokannya. Tanjung Lesung memang hanya terletak di salah satu sudut Banten. Walaupun letaknya jauh dari keramaian, tapi tempat ini mempunyai banyak sekali fasilitas yang dapat menunjang pariwisata. Ada area rekreasi, ada pantai untuk umum dan pribadi. Sebenarnya, apa yang membuat kawasan ini begitu dilirik dan digarap sedemikian rupa? Saya tak menyangka ada keindahan seperti ini tersembunyi di salah satu sisi Selat Sunda. Kalau misalkan untuk wisata mancanegara itu, ya ada yang dari Eropa, khususnya dari Belanda dan Jerman. Yang 80%-nya ya masyarakat kita gitu, atau Wisnus istilahnya. Selain indahnya laut, masih bersihnya alam sekitar sini, ini batu-batu karang dan sebagainya ini, untuk yang hobi snorkeling dan sebagainya, ini terus terang ini lahan yang sangat menantang buat mereka. Tanjung Lesung ini kita memang udah dari dulu kan pengennya adalah dijadikan satu international tourist destination. Melihat beragamnya fasilitas yang ada di Tanjung Lesung, ini bisa jadi one-stop tourist destination. Atau turis bisa beraktivitas di satu area beach club sekaligus bersantai menikmati fasilitas hotel. Pesona di tepi Selat Sunda ini yang membuat pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan melirik Tanjung Lesung. Saya yang tinggal di Jakarta baru kali ini berkunjung ke Tanjung Lesung. Suasananya benar-benar tenang.
Sambil makan siang, Alia dari Banten West Java bercerita tentang geliat pariwisata di pantai sepanjang 13 km ini. Yang saya nikmati kemarin sore, ternyata baru sebagian kecil dari apa yang ditawarkan Tanjung Lesung. Tahun 2014 hingga 2015 ada 250 ribuan turis yang datang ke Tanjung Lesung. Untuk menunjang investasi yang berbasis pariwisata di Tanjung Lesung, pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan ekonomi khusus pada Februari 2015 silam. Setelah ditetapkan nih jadi KEK di tahun 2015, apa yang sudah dilaksanakan sejauh ini? Sekarang ini kita ya di Provinsi Banten sebetulnya tahun 2016 itu ada 12 strategi, 12 strategi pembangunan ya, yang sangat luar biasa. Antara lain ada tol Serang Timur, Panimbang. Pembangunan jalan tol ini bisa memangkas waktu tempuh dari Jakarta menuju Tanjung Lesung yang biasanya melewati Serang, Pandeglang, dan Labuan selama 4 hingga 5 jam. Tol sepanjang 80 km dari Serang ke Panimbang bisa memotong perjalanan menjadi hanya 2 jam. Kita buat Tanjung Lesung itu merupakan ikon juga dalam waktu 2 jam setelah adanya tol. Tanjung Lesung juga akan bisa dicapai lewat udara. Ya, kita udah rencanakan di situ nanti ada bandara internasional. Jadi nanti ada international flight yang bisa datang. Apakah itu nanti chartered, apakah itu nanti regular, ya nanti tergantung permintaan. Ambisi tak hanya di udara. Di area bernama Sakna ini, nantinya akan bersandar kapal-kapal layar dari berbagai belahan dunia yang mencoba menjangkau Tanjung Lesung lewat laut. Itu semua akan menambah jumlah penginapan di Tanjung Lesung yang targetnya mencapai 1.000 kamar. Seperti apa ya wujud kawasan ini sebelum marak pembangunan berbasis wisata yang dimulai pada 1998-an silam? Sambil dicoba. Ini namanya apa nih, Pak? Minuman khas kita nih. Waduh. Ini namanya Tanjung Lesung Memori kalau nggak salah. Wah, memorinya Tanjung Lesung tuh seperti apa sih, Pak, di saat 95-98 saat kemarin itu? Ya, kawasan Tanjung Lesung ini sebetulnya punya potensi wisata yang sangat luar biasa. Karena masih belum dikelola dengan baik, maka kita mulai menata kawasan ini ya. Dan memang pada saat itu di kawasan kita ini ada beberapa penduduk yang tinggal di kawasan kita. Nah, akhirnya kita relokasi di satu tempat, satu desa, itu namanya Desa Cikadu. Nah, Desa Cikadu itu sekarang pun juga kita telah melakukan pembinaan menjadi desa wisata. Lalu bagaimana agar pembangunan berbasis pariwisata di Tanjung Lesung bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Salah satu jawabnya ada di sebuah kampung. Di mana alunan Gondang Lesung mengiringi aktivitas para wanita di Kampung Cikadu yang rutin dilakukan di pagi hari sejak April 2015 lalu. Wah, ternyata motif batik itu nggak hanya melulu bisa mengadaptasi motif-motif dari tempat-tempat yang legendaris, misalnya dari Jogja atau Solo yang motifnya seperti parang ataupun lereng, tapi juga bisa mengangkat motif-motif kearifan lokal di semua tempat di Indonesia. Nah, misalnya di sini nih, di Tanjung Lesung, kan karena dekat dari ujung kulon, jadi motifnya adalah badak bercula satu. Ini berapa lama jadinya? Ya 2 minggu cuma dapat 1. 2 minggu hanya dapat 1, berarti sebulan dapat 2. Ya enggak sih, ini kan daripada tidur di rumah ya mendingan ikutan sini gitu. Jadi daripada tidur di rumah, mencari kesibukan lah istilahnya. Oh, oke. Jadi memang ini untuk membantu suami aja ya? Bisa jadi dibilang begitu.
Di Sanggar, batik-batik ini dijual mulai dari harga Rp150.000 hingga Rp1.000.000. Apa yang menentukan tinggi rendahnya harga batik ini? Di antara keindahan laut dan riuhnya pembangunan di Tanjung Lesung, terselip minat warga untuk berkarya lewat batik. Mbak Aya ini yang pakai baju biru, beliau adalah quality control atau biasa disebut sebagai mentor. Bisa juga pembimbing ya, Mbak Aya ya? Iya. Aku boleh nyoba nggak Mbak Aya? Oh, boleh. Mau diajarin juga dong? Ya, silakan. Oh, ini apa nih? Itu untuk Celemeknya? Iya. Oke, ini adalah canting. Di sini udah ada motif lesung nih aku dapat. iya. Let's see, aku bisa panggil. Gimana Bu caranya Bu? Dipanasin Oh, dimasukin. dulu. Oke. Ini aku motifnya lesung. First attempt-nya begini. Ketumpahan. Ininya ujungnya yang ditiupkan. Itu kenapa Bu harus ditiup Bu? Berlancar. Biar lancar. Oh ini sorry. Ada lagi. Setelah selesai dicanting, saatnya diwarnai. Pak Toto Rusmaya yang mengembangkan batik di Cikadu ini memberitahu saya, semakin banyak warna pada batik, semakin tinggi harga batik. Misalnya, batik dengan satu warna dijual seharga Rp150.000. Jika ada 2 warna pada kain batik, harganya menjadi lebih mahal, 2 kali lipat, Rp300.000. Begitu seterusnya. Jenis kain yang digunakan untuk membatik juga berpengaruh pada harga. Harga kain sutra lebih mahal daripada katun biasa. Batik cap biasanya harganya di bawah batik tulis. Walaupun lebih murah, pembuatan batik jenis ini tetap membutuhkan ketelitian. Jika telah diwarnai, hasilnya seperti ini. Motif terlaris di sini adalah si badak bercula satu. Keragaman kehidupan di bawah laut Tanjung Lesung juga diabadikan sebagai motif batik di Cikadu. Kalau yang ini, harganya mencapai Rp750.000, karena ini adalah sebuah karya batik tulis dengan banyak warna. Semoga warna-warni ini terus menyala di Cikadu. Masih ada sesuatu yang tersembunyi di Cikadu. Yang satu ini ditanam di lahan seluas 3.500 meter persegi. Dan menghasilkan buah-buah mungil ini. Salak birus bisa didapat dari hasil pembuahan dan pencakokan. Pak Nana yang mengelola kebun ini sejak 2002 menunjukkan cara penyerbukan buatan dengan menaburkan serbuk jantan ke bunga pohon betina. Jadi di sini, di Banten ini, di Tanjung Lesung ya Pak ya, hasil persilangan dari salak di Sleman, Yogyakarta dengan salak di apa nih Pak namanya? Di daerah ini ya, di lokal. Hasilnya seperti ini, kecil banget. Nih, ini kalau tangan saya nih cuma segini. Nih aku mau cobain. Gimana ya rasanya ya? Manisnya manis banget, manis sih. Dan renyah juga, dan kalau dilihat dagingnya putih banget ya Pak ya? Enak. Warga Cikadu optimistis salak birus bisa dikembangkan menjadi komoditas pertanian di desanya. Tak hanya itu, kebun salak ini juga diharapkan bisa menarik minat wisatawan lewat agrowisata salak birus yang sedang dikembangkan. Di tengah perjalanan saya di Tanjung Lesung, saya menyempatkan melihat satu pulau kecil yang terletak tak jauh dari Tanjung Lesung.
Wah, setelah kurang lebih tadi 45 menit saya menaiki speedboat dan saya ternyata cukup takjub dibuat sama Pulau Liwungan ini karena pulau ini tuh sangat minim banget informasinya, tapi oke. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau dermaganya sudah setengah jadi dan sampai sini ternyata masih setengahnya lagi yang rencananya mungkin akan selesai kali ya. Saya mendapat informasi mengenai pulau ini dari Kang Yayat, kala berada di Tanjung Lesung Beach Hotel. Dan kita mengajak tamu datang ke sini, programnya adalah ada penanaman terumbu karang. Yang itu yang di sana yang hitam? Kalau kebetulan lagi ada burung camar, kita bisa ngasih makan burung camar pagi hari. Setelah itu nanti kita akan langsung ke sini, kita ajak bermain-main, fun game, atau team building dengan explore pulau ini. Ya, keasrian pulau ini jadi daya tarik bagi mereka yang ingin sejenak menikmati alam liar Tanjung Lesung. Hanya ada satu keluarga yang tinggal di Pulau Liwungan dan bertugas menjaga pulau. Menikmati keindahan pantai, berkunjung ke Kampung Cikadu dan bersua dengan para pengrajin batik, mencicipi manisnya salak birus, dan menutupnya dengan keheningan di Pulau Liwungan. Di Tanjung Lesung, saya melihat begitu banyak potensi dan ambisi. Semoga semuanya bisa segera terrealisasi.